Selamat sore rekan-rekan semuanya. Saya akan bercerita bagaimana cara menghilangkan belenggu dalam hati, dalam pikiran, supaya kita tenang dari berbagai macam cobaan atau juga dari bermacam tekanan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata adalah doa, dan doa adalah kata-kata, dan kata-kata adalah mantra, dan mantra adalah kata-kata. Dibulak-balik seperti apapun, mantra itu adalah kata-kata, dan kata-kata itu adalah doa. Kalau kita dilihat dari sejarah jutaan tahun yang lalu, bahkan dalam kepercayaan Nabi Muslim, ada dalam surat Al-Baqarah mengatakan bahwa begitu Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, yang pertama diajarkan adalah kata-kata, dan yang kedua yaitu nama-nama. Lalu dikasihlah benda-benda. Nah, dan benda-benda itu dikasihlah nama-nama. Jadi nama-nama itu untuk memberi nama benda-benda tersebut. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa mantra itu adalah nama-nama, dan nama-nama itu adalah melalui kata-kata. Jadi kata-kata itu adalah mantra, dan mantra itu adalah kata-kata. Kita lupakan belenggu dari dalam diri kita, dalam hati kita. Kita jangan mengambil satu kata ataupun jangan mengambil hati tentang apapun juga. Kita jangan merasa bersalah keterusan. Kita merasa punya belenggu berketerusan, berkepanjangan, dari mulai masalah sakit hati atau hutang pihutang, atau juga kita punya hutang di luar. Itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Sesungguhnya kita hidup udah ada yang mengatur segalanya, karena kita diciptakan sama Tuhan, kita diciptakan Tuhan, dan kita juga manusia diberi kekuatan untuk menciptakan. Kita diberi kuasa, dan kita juga bisa memberi kuasa kepada diri kita sendiri. Kita berkuasa untuk melangkah, kita berkuasa untuk melihat, kita berkuasa untuk mendengar, kita berkuasa untuk berucap, tapi tidak bisa membuat kuasa. Gitu. Kita tidak bisa membuat kuasa untuk melihat, kita tidak bisa membuat kuasa untuk berucap, kita tidak bisa memberi kuasa untuk merasakan, tapi kita punya kuasa merasakan, karena Sang Pencipta sudah menguasakan kepada diri kita sendiri. Oke, kita bahas kenapa kok ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, kita diturunkan ke muka bumi ini tanpa sehelai kain. Kita diturunkan ke bumi ini tanpa apapun. Dan kita diturunkan ke dunia ini, itu udah ada skenarionya. Udah ada tugas-tugasnya dari Sang Pencipta. Kalau kita menganggap hidup kita di bumi ini sebagai sinetron, maka pelajarilah skripsinya, pelajarilah tugas-tugas kita, lalu kita mainkan tugas kita. Kalau kita menganggap bahwa di dunia ini permainan, maka pelajarilah permainannya dan ikuti permainan tersebut. Nah, balik lagi kepada kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata, karena kata-kata itu adalah mantra. Banyak orang berkata seperti begini, wah, saya ini gak bakalan kaya karena saya ini keturunan orang miskin. Nah, dari kata-kata tersebut masuklah ke alam bawah sadar dan tersimpanlah di alam bawah sadar, maka kita atau orang tersebut akan menjadi miskin. Ada juga yang berkata, wah, bahkan menulis, saya lihat di beberapa sosmed dan di beberapa di beberapa
tempat ada yang mengatakan saya ini keturunan miskin, jadi mungkin saya ini gak bakalan kaya sampai mati pun, mungkin saya miskin, kata beliau begitu. Ada juga yang mengatakan seperti ini, kayaknya di dunia ini gak ada yang sepahit saya katanya, karena saya begitu pahitnya hidup saya. Nah itu jangan, harus dihilangkan gitu. Ada juga yang mengatakan seperti ini, saya ini mungkin ditakdirkan untuk sakit hati, karena kok saya ini semasa hidup saya sakit hati terus gak pernah bahagia. Nah itulah belenggu yang masuk ke alam bawah sadar, itu harus dihilangkan. Saya udah membuktikan hasil riset dulu waktu saya tahun 2000 mengikuti Best of the Best. Nah di situ saya disuruh praktek bahwa nasi yang kemarin, eh, nasi yang sisa yang kemarin itu ditaruhlah di toples, dan di toples itu saya disuruh sama trainer saya dikasih nama-nama. Yang satu saya namakan aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku rindu kamu, dan aku bersahabat dengan kamu, dan kamu adalah pemberi kesuburan dan kemakmuran untuk saya. Nah yang satu lagi, kamu itu buruk, kamu itu hancur, kamu itu kegelapan, dan sebagainya. Ditaruhlah di pinggir pintu pintu masuk. Jadi pas pintu masuk ke kamar, jadi setiap hari saya lihat, yang ini kata-kata positif, yang ini kata-kata negatif. Beberapa hari kemudian saya diamkan sampai 1 minggu. Terus jangankan 1 minggu, baru 3 hari aja udah kelihatan. Yang saya tulis kata-kata buruk ternyata akhirnya jadi buruk bener, jadi hitam. Yang saya katakan kata-kata positif itu ternyata kekuning-kuningan, kayak oncom ya, kayak gitu, kayak apa ya, ya pokoknya kekuning-kuningan gitu, berjamur kuning ya gitu, jadi gak hitam. Nah itulah kekuatan kata-kata. Jadi kata-kata itu adalah mantra. Nah sebenarnya antara kaya dan miskin itu hati. Kita seharusnya memberikan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Ada rahasia dalam kehidupan. Kalau kita memberikan rasa syukur setiap bangun tidur dan sebelum tidur, maka kalau kita selalu mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan, dengan nikmat yang Sang Pencipta berikan kepada kita, maka Sang Pencipta akan memberikan anugerah-anugerah yang luar biasa kepada kita. Contohnya seperti ini. Saya sebelum tidur, dulu saya pernah sakit kuning, sakit liver, pernah dari 4.000 sampai 5.000 ya, 4.000 sekian lah, hampir 5.000. Jadi saya setiap bangun tidur saya berkata, saya pasti bisa sembuh. Saya yakin saya bisa sembuh, dan saya yakin saya bisa kuat, dan saya yakin kuat gitu. Itu kata-kata diulang-ulang. Bahkan waktu itu saya udah diponis dokter, katanya cuma beberapa tahun lagi umur saya mungkin bisa meninggal. Akhirnya saya bisa hidup sampai sekarang ini dan sehat, segar, bugar. Nah begitulah itu kekuatan kata-kata. Nah sebenarnya urusan kaya dan miskin itu hati. Orang tua dulu menyebutnya dengan jembar jembar hati, benghar hate kata orang Sunda. Jadi kata orang Sunda Wiwitan itu, orang Kanekes ya atau orang Baduy, katanya hurip jeung hirupna geus aya nu ngatur gitu, ku nu nyiptakeun urang. Jadi hurip jeung hirupna kahirupan urang teh geus aya nu ngatur ku Sang Pencipta, atau hidup dan penghidupan kita itu udah diatur oleh Sang Pencipta. Jadi kita gak perlu repot-repot, karena tugas kita cuma 25% dan selebihnya itu kekuatan Tuhan 75%. Jadi tugas kita itu hanya berusaha 25%, selebihnya itu Sang Pencipta. Kita gak bisa memaksakan kehendak. Kita diciptakan Tuhan, tapi kita bisa menciptakan. Salah satunya
manusia bisa menciptakan elektronik, menciptakan mobil, menciptakan motor, menciptakan handphone. Dulu gak ada internet, bisa menciptakan internet dan lain sebagainya. Semakin hari otak manusia itu semakin berkembang, semakin pintar, semakin cerdas. Dan kecerdasan itu bisa membuktikan ataupun yang asalnya dulu rahasia atau yang tidak terbuka sekarang lebih terbuka. Ilmu pun seperti itu. Nah, bagaimana untuk kecerdasan dan kepintaran? Sebenarnya kalau untuk modal usaha itu gampang. Yang pertama kita sehat, sehat lahir, sehat batin. Batin kita pun harus sehat. Yang kedua kita ada keinginan, keinginan untuk bangkit, untuk membangun usaha apapun. Urusan hasil kita pasrahkan kepada Sang Pencipta, karena tidak bisa menentukan hasil. Yang ketiga yaitu ilmu. Nah, kita harus belajar ilmunya dari orang-orang yang udah pintar. Kita udah harus belajar ilmunya. Dan yang keempat itu barulah modal uang atau juga ya modal konvensional dan juga modal-modal yang lainnya, yaitu modal terakhir. Kita ada modal uang, ada modal duit, tapi kita gak sehat, badan kita itu gak bisa. Dan kita ada modal uang, ada modal ilmu, tapi gak ada keinginan, itu gak bisa juga. Nah, kita ada modal, sebaliknya juga kita ada modal keinginan, kita modal tubuh kita sehat, ada modal keinginan, maka ilmu bisa dicari. Dan nanti modal duit, modal uang nanti juga bisa mengikuti, dari mulai kejujuran kita, dari kepercayaan dari orang, dari mana dan lain sebagainya. Itulah modal usaha. Dan rasa syukur, rasa kaya itu. Contoh, banyak orang yang harta kekayaannya melimpah, aset, rumah di mana-mana, apartemen di mana-mana, tanah di mana-mana, tapi dia sakit. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan karena dia sakit. Dia makan ini, dia langsung terjadi penyakit gula, penyakit apa, penyakit itu, penyakit komplikasi dan lain sebagainya. Coba lihat orang-orang di desa makan sederhana, kesederhanaan, makan singkong rebus aja dia pada sehat-sehat, makan singkong mentah juga dia pada sehat-sehat. Nah, seperti itu. Jadi kata kakek saya, walaupun Anda punya jet sekalipun, punya apa tuh, punya helikopter sekalipun, ataupun juga punya pesawat terbang sendiri, kalau hati Anda tidak bisa merasakan kebahagiaan, itu tidak bahagia gitu. Tapi sebaliknya, kalau Anda umpamanya mempunyai barang yang Anda punya, ataupun Anda punya badan sehat aja, Anda syukuri, itu merasa bahagia sangat luar biasa. Makanya kata kakek saya dulu, mane sok sanajan boga boboko butut, lamun mane ngarasa syukur, ngarasa bunga, ngarasa beunghar, mana magar beunghar mane. Tapi mane sok sanajan bari boga mobil, harta, ngalayah, sawah, ngeloba, mobil di ditu di dieu, cenah mane mau ngarasa beunghar. Jadi begitulah. Walaupun Anda punya harta kekayaan yang melimpah, mobil mewah banyak, terus tanah dan sawah banyak sekali, terus aset properti dan rumah dan hotel dan sebagainya, di mana-mana banyak, kamu tidak merasakan ketenangan hati, itu kamu belum kaya. Jadi kaya itu dalam hati. Kita itu harus mensyukuri apa yang kita punya. Nah, itulah kaya yang sesungguhnya. Dan untuk menghindari kita miskin, jangan sekali-kali menulis kata-kata yang negatif, dan tulislah kata-kata positif. Dan sebelum tidur dan setelah bangun tidur, Anda ucapkan rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Kalau umat muslim, umur saya udah sampai saat ini, dan terima kasih saya ini udah diberikan kesehatan yang luar biasa, dan terima kasih saya masih ada kesempatan untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Lakukanlah kata-kata itu sebelum tidur. Dan kata-kata penguat,
kata-kata penguat itu afirmasi, ada doa, ada afirmasi. Doa itu kepada sang pencipta, afirmasi itu kepada diri sendiri. Jadi katakanlah, saya pasti kaya, saya pasti bisa, saya pasti bisa ini. Saya umpamanya, kalau umpamanya Anda bergelut di bidang hipnosis, saya pasti bisa hipnotis, saya pasti bisa mengendalikan semua orang, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Nah gitu. Jadi kalau Anda umpamanya ingin sesuatu yang dicita-citakan sama Anda ingin tercapai, oh saya ingin pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa gitu. Jadi kalau saya sih setiap pagi seperti ini salah satu contoh ya. Eh, Kata-kata, saya menggunakan kata-kata. Jadi gini, saya adalah penghipnotis paling hebat. Kata-kataku penuh kuasa, ucapanku penuh kuasa, tatapan mataku sangat tajam, dan kekuatan pikiranku sangat luar biasa. Dan semua orang dengan mudah terpengaruh olehku. Kun, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oh, itu salah satu afirmasi penghipnotis. Kalau penghipnotis para pengusaha, saya ini pengusaha paling hebat. Saya ini adalah eh, ya apalah yang Anda tulis dulu gitu. Maunya saya ini adalah pengusaha paling hebat, saya pedagang paling hebat, dan saya ini sangat dicari-cari sama orang-orang yang banyak duit, dan uang berdatangan sendiri kepada saya. Jadi itu ada penguat, ada afirmasi, itu kata-katanya diulang-ulang sehingga menjadi kenyataan. Nah gitu. Saya ada cerita begini ya, cerita saya begini. Saya ada pasien, dia istri cantik, katanya dia dari Surabaya, dia jauh-jauh datang ke saya. Suaminya dia itu nikah lagi, dan tanpa izin dia, dan dia itu datang ke saya ingin apa tuh memisahkan suaminya sama istri mudanya. Waktu itu saya nggak sanggup, karena kata orang tua itu apa tuh memecahkan kebahagiaan orang. Jadi gini aja, Bu, Ibu pulang aja, nanti saya berdoa. Ibu katakan setiap bangun tidur dan sebelum tidur. Ibu katakan, suami saya sangat baik. Suami saya sangat cinta kepada saya. Suami saya itu hanya memilih saya, istrinya satu-satunya. Dan suami saya, sebutkan namanya, dia tidak menemukan kebahagiaan dari orang lain siapapun itu, hanya menemukan kebahagiaan dengan saya. Nah seperti itu. Ibu ucapkan itu 7 kali sebelum tidur, dan dibangun tidur, biar tersimpan di alam bawah sadar. Nah lalu dia melakukannya. Setelah itu 3 bulan kemudian dia datang lagi kepada saya bersama suaminya, bersama anaknya. Dia sangat bahagia sekali, dan apa tuh, dia itu bercerita kepada saya, alhamdulillah dia memilih dia, suaminya memilih dia, istri yang dia pilih. Mungkin itu menjadikan pelajaran bagi kita. Mungkin cukup sekian, nanti di akhir waktu kita bahas tentang kehidupan yang lain.